Nah, patulon dia belikan dari kang dia. Hah? Amboy beli aja jalan patulonnya don. persiapan. Maton nah. Tuh pohonnya akan dieksekusi di dalam sana. Nah, pohonnya. Nah, ini kak persiapan dulu ganti baju nah. Iya. OTW ke pohon. Nah, OTW ke pohon kita. Setelah 13 bulan berjualan madu, pertama disengat, pertama umpat ke pohon ya di sini. Ditahai. Alhamdulillah masih ada pohonnya. Masih bermadu. Nah. Ini. Nah. Nah. Hari Minggu 22 September 2024. Subuh menjelang pagi. Ya. Dapat drone dia naik kan? Belum dulu. Oh enak kan? Ini sikon. Ya, aku kan drone ini 5 juta ya Allah. 5 juta. Hari Minggu 22 September 2024. Nah, kita setelah 13 bulan pertama kali memanen. Tadi siapa aja Beban Sidin orangnya nukar. Nah, ini ulun nang banyak banget disangatnya. Nah, itu mengatakannya bulan Agustus 2023 itu. Nah, sudah setahun berjual madu, alhamdulillah. Ini kita bebelik pulang di pohon ini. Salah satu madu yang paling nyaman rasanya dari segi rasa. Pohon Tiwadak banyak. Tiwadak banyak. Nah, Sidin sudah di atas, amangnya. Nah, sudah di atas. Tuh di parak sarang sudah. Mudah-mudahan lancar. Dan mudah-mudahan tidak ada kendala macam-macam. Amin. Amin. Untuk mengingatkan lagi pesanan sarang madu Dedi Umbara. Nah, dari Jawa, lupa Jawa apa nih, Jawa Timur atau apa. Dedi Umbara ada pesan, kalau tidak salah Bandung. Ini khas pohonnya jabuk. Ininya akarnya paling bawah. Berongga. Rongga di bawahnya, bayangkan hampir 2 meter rongga di bawah. Saya 70 cm tinggi awak belum. Nah, ini eksotis pohon madu. Salah satu khasnya batangnya bersih, mulus sampai ke atas. Dilihat bagus, dipoto bagus, menyala. Nah, tangga gesa naik mah. Cahaya. Tangga gesa naik nah. Tangga gesa naik. Nah, paku. Nah. Sana, Pak. Nah. Tali kahat. Ya. Setelah lama tidak pergi, hari ini datang lagi kita karena banyak pesanan. Ayo cepat yang belum memesan lah. Nah, Segera dipesan. segera dipesan di warung kaum. Madu warung kaum. Madu warung kaum dipesan. Ini kita ambil di bawah, habis ini ada view yang lain, drone dan lain-lain. Ya. Mantap. Nah, kita hari ini pengalaman pertama menerbangkan drone saat panen madu, saat panen madu hutan asli. Ternyata, nah, langsung. Nah, itu mau mulai, guys. Nah. Kayu batunya mau dilantak di bandernya nih ada nang 2 kali pingkur bako. Oh.
Wih, mantap ambilannya. Itu madunya guys. Woi, kuning anom kayak emas. Ini nang kada bisa kada rasuk nih lantakan na belain. Meratak biasa. Kuning kayak emas madunya. Hari ini Minggu 22 September 2024. Nah, pohonnya pohon penuh kenangan. 13 bulan yang lalu kita memulai. Hat. Gugur madunya. Daigang mak gugur. Propolis. Bipolen. Aduh, wanginya agak menyerang guys. Nah, saya buka tangan sedikit nah. Baik. Nah, mau banyak nih nah. Nah, Bisa. Ini teganal. nah ini nah. Nah, nih teganal. Mana bukan tuh? Nah, Banyak wanginya. nah. Seuluran nah, sekali mengulur. Nah, iya. Saring. Iya. Oh, anunya ikan tuh dibuang. Ada bipolen. Nah, bipolennya dipotong dulu kita beresin. Wis, mantapnya. Ini salah satu madu yang paling warnanya menyerupai emas. Kuning. Nah, kuning kayak emas. Nah, ini Pang pemandangan nih. Mau melihat wangi hutan, wangi liar. Nah, warnanya lebih eksotis. Bagus. Nah, ini Pang dari binatang lebah ini menjadi obat penyembuh bagi manusia berbagai penyakit yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Di surah An-Nahl. Surah An-Nahl, abah ingat. Surah An-Nahl ayat 68 sampai 69. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutaw wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kullis samarati fasluki subuli rabbiki dhulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu. Apanya? Buangnya, Buang. Kalau buang lah. pohon-pohon kayu di tempat-tempat buatan manusia. Kemudian makanlah dan kemudian pilihlah jalan yang telah Tuhan memudahkan. Makanlah dari berbagai macam jenis buah-buahan. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh yang demikian itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah bagi yang orang-orang yang memikirkan. Nah, sempurna binatang lebah ini adakah yang bisa membuat kecuali Allah? Nah, saya lagi mentadabburi ciptaan Allah melalui panen madu. Warung ketupat kaum. Asik. Ini kami menggambarkan dari bawah pohon. Tim saya sendiri yang berbaju biru, jaket mengendalikan drone atau pilot of drone, untuk mengambil momen-momen di mana kami juga berpemula. Ini guys pengalaman kita pertama mengambil kamera ketika memuai madu di wilayah Tahai, Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini 22 September 2024. Ternyata tidak mudah betapa tingginya kalau kita lihat. Kita sejajar dengan eksekutor madu di atas pohon dengan dibantu drone yang ternyata tidak mudah, bahwa mengambil madu itu sesuatu yang sangat banyak tantangannya, maka wajar apabila kemudian harganya menjadi disesuaikan. Nah, karena lihat, nah ini ketinggian mencapai 50 meter lebih pada saat kami mengambil rekaman. Koordinasi tim atas dan di bawah juga kami
harus berjalan lancar koordinasinya. Jadi apabila ada info sarang turun, madu turun, silih berganti sesegera mungkin untuk mengefektifkan waktu dan tenaga eksekutor madu di atas pohon. Ini betapa ternyata ketika kita merasakan pandangan kita di bawah begitu tinggi, begitu kecilnya manusia hanya setitik kalau di atas pohon besar, apalagi di antara kebun-kebun bahkan hutan sawit dan hutan sekitarnya. Tidak hanya hutan sawit di sekitar ini, ada juga kembang-kembang yang lagi musim. Nah, ini contoh dan pengalaman yang benar-benar membuat kami tim pemburu madu hutan Kalimantan itu merasakan apa yang dialami eksekutor di atas pohon. Maka wajar kalau madu harganya disesuaikan. Nah, hari ini yang dipanen ada sekitar 10 sarang di pohon yang kira-kira berusia mungkin 50-100 tahun. Pohon Tiwadak Banyu oleh warga setempat namanya. Pohon Tiwadak Banyu atau cempedak air kalau bahasa Indonesianya. Tiwadak sama dengan cempedak, banyu sama dengan air. Nah, jadi Tiwadak Banyu sama dengan cempedak air. Jadi batang pohonnya bersih, bersinar warna putih. Betapa indahnya pemandangan kita menyaksikan tidak hanya keajaiban madu berdasarkan firman Allah bahwa lebah itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan, seperti tertuang di surat An-Nahl ayat 68-69. Sekian melaporkan dari Tahai, Provinsi Kalimantan Tengah. Iya, hari ini tadi kita ambil dari ketinggian pohon. Bagaimana tingginya pohon itu kita lihat dari puncaknya. Kemudian ada seseorang yang memang ahli eksekutor dalam madu hutan asli liar Kalimantan. Salah satu tim kami, tim pemburu madu hutan liar asli Kalimantan atau madu warung kaum itu guys, berdiri di tengah-tengah dahan yang tingginya kurang lebih 50 meter. Kemudian diamankan dengan tali, satu buah tali. Nah, mungkin kedepannya akan lebih aman dengan tali yang lebih kokoh. Ya, itu ember untuk membuat madu yang sudah dipanen, untuk diambil secukupnya agar bisa mengalir dan terisi madu-madu baru lagi hasil dari angkutan lebah yang mengambil sari-sari makanan di sekitaran hutan wilayah Tahai, Kalimantan Tengah. Ini diantaranya di tengah-tengah kebun sawit, tetapi masih banyak bunga-bunga pohon lain, maka itu yang diisapnya dan kemudian diangkut untuk menjadi sari buahnya, sari madu yang diangkut lebah untuk kemudian menjadi madu, di mana madu itu sendiri adalah obat atau penyembuh bagi manusia. Fihi syifa'ul linnas, An-Nahl ayat 69, dan di dalam terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh disambung lagi ini itu pada akhirnya sungguh yang demikian itu ialah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan. Inilah pemandangannya di sekitaran pohon Tiwadak Banyu atau cempedak air di wilayah Desa Tahai, Provinsi Kalimantan Tengah. Kita menjelajah beberapa puluh ribu hektar, kemudian menemukan pohon ini, dan ini adalah salah satu pohon tertua yang berusia diperkirakan 50-100 tahun. Kami bersama tim juga melengkapi prosedur di bawah dengan persiapan yang matang dan dengan peralatan yang cukup untuk menghadapi berbagai macam rintangan di hutan. Inilah hutan belantara, gambarannya bisa kita bayangkan dari ketinggian, bisa kita deskripsikan. Inilah bahwa pohon itu tidak mudah mengambilnya. Jadi madu itu tidak mudah perjuangannya, tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu harganya menyesuaikan. Apabila terdapat madu yang mungkin harganya di bawah standar atau apa, kami kurang tahu,
karena inilah yang tergambar dalam prosesnya. Nah, setelah ini kita bersihkan, tapi inilah kondisinya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Lebih sulit menerbangkan di sini daripada di Pemko. Pemko Banjarmasin malam tadi pindah nyaman ya. Ngali sekalinya. Nah, tadi sudah kita coba. Situasinya sungguh berat. Nah, untung duanya tidak crash dan lain-lain, masih aman. Setelah ini kita bersihkan di dalam mobil. Nah, itu aja dulu infonya. Masih panen di atas tuh pamannya. Paman Marhat. Amang Marhat. Nah di atas nah. Nah. Kait. Ya. Oke. ya, sip dulu Bang. Iya, pengalaman pertama. Waduh, hebat tambur peparutan. Peparutan wangi tambur. Mudah-mudahan kata Bapak tadi tidak ada crash, tapi awaknya, badannya, bodinya kotor ya, serigat. Kita bersihkan. Pengalaman pertama bermanuver di hutan. Ternyata susah daripada main di Pemko waktu ulang tahun Kota Banjarmasin ke-498. Malam tadi 21 September, hari ini 22 September 2024. Nah, ini kondisinya masuk peparutannya ke dalam sayap. Minggu 22 September 2024. Nah, baru selesai panen sebagian hasilnya. Nah, masih hidup wanginya. Nah, dari hutan langsung OTW warung kaum guys, yang mau madu asli dijamin. Nah, kita sudah di warung kaum posisi